warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Uyun Kece. Uyun Kece. It's not me. Benar-benar guys, Uyun Kece ya sebenarnya. Jadi kembali lagi di channel YouTube Uyun Kece. Jadi yang pertama tadi itu guys adalah orang yang membajak YouTube channel Uyun Kece. Guys, kita panggil saja teman kita yang tadi itu yang membajak saya. Selamat datang. Selamat datang di channel YouTube Uyun Kece. Jadi guys, itulah ini adalah teman Uyun Kece pas sekolah di SMA Ayan 1 Praia Barat. Kita berpisah karena perkuliahan, jadi kita ketemu lagi di sini di channel YouTube Uyun Kece. Kita sekarang mau bahas apa guys? Jadi kita mau bahas ini ada related sama apa namanya perkuliahan. Jadi kita nggak bakal ngebahas kayak dunia perkuliahan atau nggak pengalaman kita waktu di dunia atau di bangku perkuliahan gitu. It's really common for you, maybe udah biasa sih kayaknya kalau misalnya teman-teman udah kuliah terus udah pasti udah tahu lah ya gitu. Apa namanya lika-liku perkuliahan itu kayak gimana ya kehidupan. Sebenarnya Uyun Kece akan menanyakan kepada saudari Ijela gimana sih, apa sih motivasi yang bisa diberikan kepada saudari Uyun Kece? Saudari Uyun Kece. Ya, tentang dunia perkuliahan gitu. Silakan dijawab Ibu. Aduh, iya sesuai pengalaman gitu ya. Iya, Ya pengalaman gitu. Kita sharing biasa aja sih. Kayak soalnya kita juga masih perlu belajar banget. Oke. Jadi kalau misalnya dari pengalaman saya yang perlu diwanti-wanti atau enggak mungkin bisa jadi pembelajaran atau mungkin bisa dirubah gitu kebiasaan-kebiasaan buruk dari kita misalnya dari pengalaman orang-orang yang udah kuliah ya jadi mahasiswa gitu. Yang pertama misalnya yang paling penting saya ada 3 hal sih yang penting menurut saya, tapi sebenarnya banyak banget, cuma ada 3 hal yang perlu saya sebutin mungkin di sini. Tapi walaupun sebenarnya saya nggak layak banget buat ngomong kayak gini. Berbagi pengalaman. Iya, berbagi pengalaman. Oke. Jadi yang pertama menurut saya yang pertama itu yang paling menjadi poin sering menjadi permasalahan dari mahasiswa itu adalah ngerjain tugas di last minute. Itu pasti ngerasain kan? Malas banget gitu. Iya, ngerjain tugas. Kalau misalnya belum deadline nggak ngerjain gitu. Iya dah. Itu sebenarnya apa sih sebenarnya itu saya nggak ngerti kenapa hal itu bisa terjadi berulang-ulang gitu. Kayak jadi budaya kayak jadi budaya orang kuliah gitu jadi mahasiswa gitu. Sendawa saya belum. Kalau menurut saya sebenarnya kalau misalnya dari ngerjain tugas di last minute itu kayak esensi dari ilmu atau enggak mata kuliah itu sebenarnya kita nggak dapat gitu. Maksudnya kita nggak dapat ilmunya gitu karena yang menjadi prioritas kita itu kayak yang penting jadi gitu. Jadi dan nilai. Tapi saya juga nggak ngerti makanya kenapa itu bisa terulang-ulang gitu. Kita udah kayak sadar cuma kalau misalnya nggak ngerjain di hari-hari deadline itu kayak ngerasa nggak ngerjain tugas gitu, kayak ngerasa kayak gitu sih. Makanya itu kayak perlu banget sih buat teman-teman yang baru masuk kuliah buat dirubah terus dirubah karena it's really bad habits. Terus yang kedua itu ikut organisasi. Ini penting banget walaupun ya karena pasti udah pernah sering dengar kan yang kupu-kupu malam gitu, kayak mahasiswa kupu-kupu malam, maksudnya kayak cuma pergi kuliah terus pulang ke rumah, pulang pergi kayak nggak ada warnanya gitu. Kayak kehidupan kuliahnya tuh nggak ada warna gitu karena esensi dari organisasi ini benar-benar besar banget buat kita di kedepannya. Yang pertama kita itu bisa memperluas
jaringan. Terus yang paling penting itu kalau misalnya kita ngerasa bosan atau dan lain sebagainya, kita butuh ini itu, kita kayak banyak gitu, kita banyak bisa mengendalikan orang-orang lain, bukan cuma kayak sekedar di lingkup fakultas atau prodi atau teman kelas kayak gitu. Terus sharing-sharingnya tuh juga makin luas gitu, dan organisasi ini benar-benar ngebantu kita buat apa, buat ngomong gitu, buat berbicara, berani berbicara gitu. Karena yang saya ngerasain itu pertama-tama misalnya kita tuh takut banget kan buat ngangkat tangan gitu kan, misalnya buat menyampaikan pendapat gitu. Tapi kalau misalnya kita benar-benar paksain dia gitu kalau misalnya benar-benar kita paksain pas kita pengen ngomong nih gitu, terus coba nih, terus kalau misalnya itu udah berulang kali kita udah nyobain kayak gitu, insya Allah kalau misalnya kedepannya itu bakalan apa namanya, dengan sendirinya bakalan kebentuk menurut saya. Ya habits, bener. Ada sih itu beberapa ilmuwan itu, sebagian ilmuwan kan mereka mengatakan kalau misalnya suatu habits itu bisa terbentuk itu kalau misalnya itu udah diulang-ulang selama 21 hari. Itu sebagian, ada juga yang kayak 48 hari kayak gitu. Itu sih yang saya pernah baca di bukunya siapa namanya, Felix Yao, Ustaz Felix. Kasih malu sekali aku. Terus yang ketiga, yang terakhir itu yang paling penting membuka dunia. Apa itu Yon? 1, 2, 3 membaca. Lagu net gawe. Ya Allah. Terus dan yang ketiga adalah apa ya? Membaca. Pakai tebak terus. Iya, membaca. Ikro. Ikro. Yang pertama. Ya, ayat yang pertama kali turun. Membaca. Saya dulu pernah mikir kayak, karena ngerasa kayak monoton banget pengalaman apa namanya, hal-hal yang saya tahu gitu. Saha eta. Kayak pas di SMA kayaknya kalau nggak salah saya ngerasa kayak gitu. Ngerasa kayak saya kayak nggak ada pengalaman, nggak ada informasi baru yang masuk ke dalam otak saya gitu. Apakah saya bakalan cuma ngandelin dari apa yang saya dapat di sekolah doang atau kayak gimana gitu. Dan ternyata lama-kelamaan saya nemuin jawaban, emang telat banget sih nemuin. Itu benar-benar baca kan jawabannya, membaca. Iya, informasi itu bisa kita baca sama apa namanya, dengar. Itu bisa, itu yang akan menjadi apa, membentuk habits kita, yang membentuk perilaku dan lain sebagainya kita. Kalau misalnya baik yang masuk, berarti yang keluar juga baik kayak gitu. Terus apa sama bilang Yon? Ya, apalagi untuk semester yang akhir-akhir ini guys. Bener banget. Seperti kita ini sudah semester tua. Iya, apalagi di semester paling mana itu di semester 6. Kita kayak disuruh cari masalah, terus kita disuruh cari solusi buat masalah itu. Itu kita dilatih buat sebelum ke skripsi gitu. Dan sekarang ya Allah, benar-benar lagi ya gitulah anak kuliah. Dan itu tadi penyampaian dari kita. Asik formal sekali rasanya. Tidak formal kalau masuk channel YouTube yang kece, asik. Iya, kita cuma berbagi itu aja. Berbagi tapi formal sedikit. Guys, kita sudahi saja pertemuan kali ini, dan terima kasih sudah menonton, kesempatan hadir. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Channel YouTube. Gedak kebayang kira repak. Oke guys, mungkin sampai sini saja video kita dan pertemuan kita bersama Jolah. Mungkin ditutup Ibu. Apa konek? Sekian, terima kasih. Isintian kena masih. Apa? Isintian kena masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, thank you for watching. Semoga bermanfaat.